Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas Kimetsu no Yaiba season yang ketiga, episode yang pertama. So, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel yang pertama, kelanjutan di mana Akasa berada di dimensi yang tidak beraturan. Pada saat itu, panggilan tiba-tiba dilakukan oleh Kibutsuji Musan. Petikan dari Biwa itu adalah pertanda dari masalah besar pada paragraf yang pertama ini. Terlihat di sana, para iblis bulan atas telah berkumpul. Pada saat yang bersama, iblis bulan atas kelima yaitu Gyoko. Gyoko berkata kepada Akasa, Wah, ya ampun, kau terlihat sangat murung. Bagaimana kabarmu setelah 90 tahun berlalu? Mengetahui kalau kau mungkin saja mati membuat hatiku dipenuhi dengan kebaha. Kemudian dia tertawa. Gyoko kemudian mulai bersandiwara. Maksudku adalah membuat hatiku dipenuhi dengan rasa sakit. Pada saat yang sama, iblis bulan atas keempat yaitu Hatengu juga datang. Hatengu berkata, sudah 113 tahun kita tidak dipanggil ke sini. Angka yang tidak terpisahkan adalah angka yang sangat sial. Akasa kemudian berkata, Hei wanita Biwa, apakah Musan sama belum datang? Kemudian wanita itu berkata, beliau belum datang. Akasa melanjutkan, kalau begitu di mana iblis bulan atas pertama? Tidak mungkin dia sudah mati, bukan? Kemudian tiba-tiba terdengar suara. Suara itu mengatakan, tunggu sebentar Akasa Dono. Apa kau tidak ingin menunjukkan perhatianmu padaku? Aku sangat khawatir dengan kalian. Dan pada saat yang bersama, iblis bulan atas itu ternyata berada di belakang Akasa. Kalian adalah kawanku yang berharga. Aku tidak mau siapapun yang ada di sini mati. Ternyata itu adalah iblis bulan atas yang kedua yang bernama Douma. Douma berkata, apa itu pot baru? Wah, cantik sekali. Pot yang kau berikan ada di kamarku. Aku menaruh kepala gadis yang putus ke dalamnya sebagai hiasan. Tapi karena Akasa jengkel dipegang oleh Douma, Akasa berkata, singkirkan tanganmu dariku. Tapi Douma tidak menyingkirkan tangannya. Akasa langsung saja melancarkan serangan tangan kirinya, kemudian mulai menghancurkan bagian tubuh dari Douma. Douma berkata, oh, pukulan yang sangat bagus. Apa kau jadi sedikit lebih kuat semenjak terakhir kali kita bertemu, Akasa Dono? Hohoho. Wanita Biwa itu berkata, iblis bulan atas pertama telah sampai di sini paling awal. Dia ada di sini sejak tadi dan kau tidak merasakannya. Akasa sangat terkejut. Akasa kemudian menoleh ke lemari yang ditutupi cermin. Ternyata di sana ada iblis bulan atas yang pertama. Dia berkata, aku ada di sini. Nama iblis bulan pertama yaitu Kokushibo. Kokushibo berkata, Muzan sama sudah tiba. Ternyata di sana dimensinya kembali berbalik. Muzan kemudian berkata, Gyotaro sudah mati saat ini. Jumlah iblis bulan atas telah berkurang. Douma kemudian berkata, aku sangat minta maaf. Soalnya akulah yang memperkenalkan Gyotaro ke sini. Bagaimana cara agar aku minta maaf kepadamu? Apakah Anda akan mencungkil mata saya? Ataukah Anda akan? Tapi Muzan sama memotongnya. Aku tidak butuh matamu. Aku sudah menduga Gyotaro akan kalah. Sudah kuduga, Daki pasti akan menghambat dia. Gyotaro sudah pasti akan menang kalau dia bertarung sendirian. Dia bisa meracuni mereka sejak awal agar mereka tidak bisa bertarung lama. Yah, itu sudah tidak penting lagi karena dia sudah mati. Tidak berguna, dia masih memiliki banyak sisi manusia dalam dirinya, makanya dia kalah. Tapi itu tidak masalah bagiku. Aku sama sekali tidak mengharapkan apapun dari kalian semua. Douma kemudian berkata, oh, Anda membicarakan hal menyedihkan lagi. Apa saya pernah tidak memenuhi harapan Anda? Muzan berkata, keluarga Ubuyashiki belum punah. Dan bagaimana dengan Lily si laba-laba biru? Kenapa kita masih belum bisa menemukannya setelah ratusan tahun? Aku tidak tahu lagi untuk apa kalian berada di sini. Serentak mereka semua menundukkan kepalanya sembari meminta maaf kepada Muzan. Kokushibo berkata, saya tidak tahu harus bilang apa. Ubuyashiki dengan cerdik menyembunyikan dirinya. Douma kemudian berkata, aku tidak terlalu pintar menginvestigasi seperti detektif. Mau bagaimana lagi? Kemudian Gyoko berkata, Muzan sama, saya tidak seperti mereka. Saya punya informasi yang dapat membuat kita selangkah lebih dekat untuk mencapai mimpi Anda. Seberapa saat yang lalu? Muzan berkata,
satu hal yang paling aku benci adalah perubahan. Perubahan dalam keadaan, perubahan dalam tubuh, dan juga perubahan emosi. Kebanyakan dari setiap perubahan itu adalah sebuah kemunduran. Tapi satu hal yang aku sangat sukai kata Muzan, yaitu kekekalan. Tangan Muzan sama ada di kepalaku, kata Gyoko. Yah, benar sekali. Kalau tidak ada hal yang tidak berubah untuk selamanya, berarti kata Muzan itu berada dalam kondisi yang sempurna. Perasaan tidak senangku sedang berada di puncaknya saat ini, karena baru kali ini iblis bulan telah terbunuh setelah 113 tahun yang lalu. Jangan merasa gembira dan memberiku informasi yang kau sendiri belum pastikan. Muzan kemudian melemparkan dan menghancurkan kepala Gyoko. Muzan berkata, mulai sekarang kalian semua harus melayaniku dengan kesetiaan kalian meskipun nyawa adalah taruhannya. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakan kalian hanya karena kalian itu adalah iblis bulan atas. Muzan berkata, Gyoko, kalau kau bisa memastikan informasimu itu, pergilah ke sana dengan hatimu. Doma berkata, Gyoko Dono, info apa yang kau dapatkan? Aku ingin pergi ke sana juga. Tapi Akasa dengan kesalnya, dia langsung saja meninju kepala Doma karena dia tidak memiliki sopan santun. Akasa berkata, apakah Muzan sama memberimu perintah untuk bicara? Lenyaplah sekarang juga. Tapi di saat yang sama, Kakushibo tiba-tiba berada di dekat Akasa dengan cepatnya. Kakushibo berkata, kau sudah berlebihan, Akasa. Doma kemudian berkata sembari tertawa, oh, tidak apa-apa, Kakushibo Dono. Aku sangat tidak mempermasalahkan apa yang baru saja dia lakukan. Kakushibo berkata, aku mengatakan ini bukan untukmu. Aku terganggu karena tidak hanya mengacaukan hierarki, tapi dia juga meretakkan hubungan seluruh bawahan kita. Doma berkata, oh, jadi begitu ya, aku mengerti sekarang. Kakushibo kemudian berkata, Akasa, kalau dia benar-benar mengganggumu, harusnya kau mengajukan pertarungan darah untuk bertukar posisi dengannya. Doma berkata, tapi Kakushibo Dono, meskipun Akasa mengajukan itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Ditambah lagi, aku menjadi iblis setelah dia. Aku mencapai kesuksesan lebih cepat daripada dia. Jadi dia pasti akan merasa sangat kesal dalam hati. Tolong pahamilah dia. Selain itu, aku sengaja tidak menghindar. Itu hanya untuk bersenang-senang. Ini caraku untuk bisa akur dengan dia. Kakushibo berkata dengan wajah kesalnya. Sosok yang lebih tinggi harus memberi kelonggaran pada mereka yang lebih rendah dan tidak memarahi mereka karena masalah sepele. Akasa, apakah kau mengerti maksud dari perkataanku? Akasa kemudian berkata, aku mengerti, aku pasti akan membunuhmu. Kakushibo berkata, baiklah, semoga beruntung dengan itu. Akhirnya Kakushibo kemudian pergi. Doma berkata, kawan, aku benar-benar merasa kalau dia tidak ingin bicara dengan kita. Tapi kau terlalu memikirkan tentang itu, Akasa. Tidak mendengarkan perkataan Doma, Akasa langsung saja pergi dari tempat itu karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Akhirnya, Gyoko dan juga Hatengu pergi dengan misi yang diberikan oleh Kibutsuji Musan. Kemudian pada scene yang selanjutnya kita akan diperlihatkan mimpi dari Tanjiro. Tanjiro melihat di dalam mimpinya yaitu ada Yorichi Sugikuni. Yorichi merupakan kreator pernafasan matahari yang pertama. Di sana terlihat ada seseorang yang menuangkan teh kepada Yorichi. Yorichi berkata terima kasih. Ternyata di dalam mimpi tersebut Tanjiro melihat ada Sumiyoshi. Sumiyoshi merupakan leluhur dari Tanjiro. Mereka sepintas memang terlihat sangat mirip. Semua kilas balik tersebut tiba-tiba saja muncul saat Tanjiro sekarat dan hampir mati. Pada saat yang bersama, Sumiyoshi berkata, aku sangat minta maaf kepadamu. Kau temuku, tapi aku membuatmu mengawasi anakku. Yorichi kemudian berkata, kau tidak perlu khawatir. Istrimu mungkin sangat kelelahan. Melahirkan dan membesarkan anak itu merupakan pekerjaan yang berat. Setelah aku menghabiskan ini, aku akan melanjutkan perjalananku. Aku tidak bisa terus makan gratis seperti ini. Sumiyoshi kemudian berkata, oh tidak, aku berhutang nyawa padamu. Kalau tidak ada kau saat itu, aku bahkan anakku mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Kalau begitu, setidaknya beritahu aku tentang ceritamu demi generasi selanjutnya. Kemudian Yorichi berkata, tidak perlu. Sumiyoshi berkata, tapi pasti sangat sulit karena kau saat ini belum mempunyai keturunan. Mungkin mustahil untukku karena aku hanya seorang pembuat arang biasa. Tapi suatu hari nanti seseorang mungkin. Yorichi kemudian memotongnya, tidak perlu seperti itu Sumiyoshi.
mereka yang ahli akan selalu menemukan jalan menuju tempat yang sama. Meskipun waktu telah berubah, meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda untuk mencapai hal itu, mereka akan selalu sampai pada tempat yang sama. Kau sepertinya melihatku sebagai manusia yang spesial, tapi itu tidaklah benar. Aku tidak bisa selalu melindungi hal apapun yang berharga bagiku. Aku tidak bisa meraih apa yang harusnya bisa aku raih dalam hidupku. Aku hanyalah manusia yang tidak berharga. Sumiyoshi berkata dalam hatinya, "Jangan berkata seperti itu, aku mohon. Aku mohon jangan berkata seperti itu seperti dirimu." Nah, setelah sampai pembicaraan tersebut, ternyata Tanjiro mulai siuman dan membuka kedua matanya. Tanjiro berkata dalam hatinya, apakah aku mimpi? Di mana aku sekarang? Ternyata di sana ada Kanao. Kanao yang menatap ke arah Tanjiro berkata, apakah kau baik-baik saja? Setelah pertarungan itu berakhir, kau tidak sadarkan diri selama 2 bulan. Tanjiro kemudian berkata, ternyata begitu ya. Kanao berkata kembali, aku sangat senang kau sudah bangun. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya, di sana diperlihatkan ada Goto. Goto merupakan pekerja sebagai anggota Kakushi, pasukan pembersih para pemburu iblis. Goto adalah orang yang membangunkan Kamado Tanjiro ketika dia tertidur saat pertemuan para pilar. Entah bagaimana sepertinya aku terikat dengan orang itu. Lagi pula, aku juga adalah orang yang menemukan mereka di daerah lokasi 2 bulan yang lalu. Keadaan mereka sangat buruk sekali pada waktu itu. Astaga, mereka benar-benar bersahabat. Pikiran itu sempat terlintas di kepalaku, tapi 3 bocah itu sudah pingsan. Tidak hanya usianya yang lebih muda dariku, tapi mereka sudah menjadi ahli pedang dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Jujur saja, aku menghormati mereka. Karena itulah saat ini aku membawa Castella berkualitas tinggi. Aku berusaha sekuat tenaga agar tidak memakannya di sini. Ini adalah hadiah karena dia masih belum sadar. Dan aku sempat mendengar kalau indera penciumannya sangat bagus. Jadi mungkin dia akan bangun kalau aku meletakkan Castella ini di dekatnya. Kemudian tiba-tiba saja pintunya terbuka. Goto sangat terkejut melihat pintu yang terbuka pada saat itu. Ternyata di sana ada Kanao yang sedang menjaga Tanjiro. Goto kemudian berkata, ternyata Kanao-chan, kau selalu berbuat seenakmu sendiri. Dia adalah bocah aneh karena dia sama sekali tidak berbicara. Dan dia sudah memburu iblis sejak kecil. Ya, aku juga tidak pantas bicara apa-apa karena posisinya lebih tinggi dariku. Padahal umurku 23 tahun. Goto kemudian berkata, aku membawa beberapa Castella untuk Tanjiro. Jadi tolong bersihkan mejanya sehingga aku bisa meletakkannya di sana. Kalau tidak ada yang memakannya, silahkan makan saja. Tiba-tiba saja Tanjiro berkata, terima kasih. Goto pada saat itu sangat terkejut. Dia berkata, dia sudah bangun. Kenapa kau diam saja? Dasar bocah bodoh, kata Goto. Seharusnya kau memanggil seseorang. Dia akhirnya siuman, dasar bodoh. Itu yang dikatakan oleh Goto kepada Kanao. Kanao sangat terkejut pada saat itu. Goto berkata, padahal semua orang sangat khawatir padanya. Aku tidak peduli sekalipun posisimu lebih tinggi, setidaknya untuk sekarang. Kau harusnya memberikan informasi kalau dia sudah siuman lebih cepat. Goto kemudian berkata, Gyo-chan, Sumi-chan, Naho-chan, Tanjiro sudah bangun. Pada saat yang bersama, mereka kemudian menangis dan terharu di dekat Tanjiro. Mereka berkata, aku sangat senang sekali. Aku akan membuatkanmu roti kacang merah. Tanjiro berkata dengan muka lemasnya, terima kasih, apakah yang lain baik-baik saja? Goto kemudian berkata, maksudmu bocah pirang yang sudah meninggalkan tempat ini 2 hari yang lalu ya? Dia sudah kembali bekerja, dia sedang pergi bekerja sekarang. Dia terus saja merengek dan menangis. Kyo-chan kemudian berkata, ya, Zenitsu-san bangun sehari setelah insiden itu. Dan si pilar suara berjalan sendiri dengan dibantu oleh istri-istrinya. Tapi semua Kakushi tidak bisa membantunya karena dia lukanya terlalu parah. Tanjiro balik bertanya, oh baiklah, lalu bagaimana kabar Inosuke? Mereka menjawabnya, keadaan Inosuke sangat parah sekali. Racunnya sudah menyebar di seluruh tubuh. Kami terlambat menghentikan pendarahannya. Tanjiro berkata, oh, ternyata begitu ya. Kalau begitu, aku pasti hanya berhalusinasi melihat Inosuke bergelantungan di langit-langit. Mereka semua sangat terkejut melihat ke arah atas. Ternyata Inosuke benar-benar berada di atas. Mereka berkata, kau ini kenapa sih, dasar orang aneh? Inosuke berkata, hahaha, aku kagum kau bisa menyadariku tanpa Chiro. Kamaboko Gompan Chiro.
Kemudian Tanjiro berkata, habisnya aku tertidur terlentang, jadi aku bisa melihatmu dengan jelas. Inosuke berkata, aku adalah orang yang bangun 7 hari sebelum kau. Tanjiro berkata, oh kau hebat sekali Inosuke. Inosuke berkata, hehe, ayo puji aku lagi, dan kau adalah bocah lemah, kau membuatku khawatir. Kemudian Naho memperlihatkan beberapa majalah kepada mereka semua. Di dalam buku tersebut terlihat ada musang dari negara lain, namanya adalah luwak madu. Kulitnya tebal seperti baju sirah, hewan ini bisa bertahan melawan singa, dan racun juga tidak mempan padanya. Jadi hewan ini bisa memakan ular racun. Shinobu sama bilang Inosuke-san sama dengan hewan ini. Inosuke berkata dengan tegasnya, haha, jadi pada dasarnya aku ini abadi. Tapi mereka berdua akhirnya ribut di tempat tidur di mana Tanjiro berada. Kanao kemudian berkata, Tanjiro pada saat ini sedang tidur, jadi diamlah. Kuharap dia bisa segera pulih hingga dia bisa makan yang banyak. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya kita akan diperlihatkan seminggu kemudian Tanjiro sudah benar-benar pulih. Inosuke juga kembali bekerja dan juga berlatih. Tanjiro kemudian berkata kepada Naho, hei Naho, apakah aku dapat pedang baru saat aku tertidur tadi? Pedang lamaku sudah rusak. Kemudian Naho berkata, pedangmu ya? Haganezuke mengirimkan beberapa surat kepadaku. Apakah kau mau membacanya? Tanjiro membaca isi surat itu. Ternyata isinya, aku tidak akan membuat pedang untukmu. Aku membencimu. Mati saja di sana. Keparat mati saja terkutuk. Itulah yang dikatakan oleh Haganezuka. Kyo kemudian berkata, dia sama sekali tidak mengirim pedang ke sini selama 2 bulan. Tanjiro berkata, oh baiklah. Tapi kali ini aku hanya membuat ujung pedangku retak. Mungkin ini karena aku sudah benar-benar mematahkan pedangnya sebelumnya. Mereka bertiga berkata, bagaimana kalau kau pergi ke desanya saja? Mungkin kau harus bertemu langsung padanya. Semua penimpa pedang tinggal di sana. Kemudian Tanjiro berkata, aku bisa pergi ke sana ya? Nah, setelah pembicaraan itu selesai, akhirnya Tanjiro bersiap-siap. Ternyata di sana ada anggota dari Kakushi. Anggota pasukan dari para pembersih iblis itu berkata, halo, aku akan membawamu ke desa karena Oyakata sama sudah memberiku izin. Kemudian Tanjiro berkata, salam kenal, namaku adalah Kamado Tanjiro, semoga kita bisa akrab. Dia berkata, maaf, aku tidak boleh memberitahu namaku karena aku hanya pemandu bagimu. Tapi salam kenal juga, baik kemarilah. Tanjiro berkata, apa ini? Kemudian pemandu itu berkata, ini adalah penutup mata dan juga penutup telinga. Desanya tersembunyi, jadi aku akan menggendongmu ke sana. Dan juga kudengar penciumanmu sangat tajam, jadi aku juga akan menutup hidungmu. Setelah pembicaraan singkat, Tanjiro langsung ditutup telinganya demi melindungi desa dari serangan iblis. Maka keberadaannya akan disembunyikan. Jadi sebenarnya wanita ini juga tidak tahu di mana lokasi letak desa itu. Jadi inilah yang terjadi. Mereka saling mengirimku ke teman-teman mereka atau para pemandu yang lain. Setiap kali mereka mencapai jarak tertentu, Tanjiro akan diberikan pada Kakushi yang lain. Ditambah lagi, rute dan Kakushi yang bekerja selalu berganti. Ketika para Kakushi sedang menuju ke Kakushi yang lain, mereka dipandu oleh burung gagak. Dan burung gagak yang bekerja juga sering diganti dengan burung yang lain. Dan ternyata rumah yang ditinggali Oyakata sama juga disembunyikan dengan lebih rumit lagi. Orang-orang pintar memang menakjubkan. Kemudian setelah Tanjiro dioper kepada Kakushi yang lain, Tanjiro selalu mengucapkan terima kasih banyak. Setiap kali Tanjiro diberikan kepada Kakushi yang lain, dia selalu mengatakan hal seperti itu, sehingga semua Kakushi merasa sangat senang. Nah, kemudian pada panel ini, Tanjiro akhirnya sampai kepada desa penimpa pedang. Di sana Tanjiro sangat berkata, wow, bangunannya bagus sekali, dan aku tahu bau ini. Ternyata di depan sana ada permandian air panas. Ada rumah besar saat kau belok kiri, kata pemandu itu. Di sanalah sapalah orang-orang yang ada di sana terlebih dahulu. Ternyata di permandian air panas itu terlihat ada sang pilar cinta Kanroji Mitsuri muncul. Apakah perjalanan ini adalah awal dari sebuah masalah? Oke, itulah pembahasan seputar Kimetsu no Yaiba season yang ketiga, episode yang pertama. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan juga like-nya. Kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye-bye.